Karyawan swasta, di mana karyawan swasta? Saya wirausaha. Wirausaha, ya. Begitu juga saudara pernah kenal dengan Habibah Habib Mitra Tata Lestari, apakah ada hubungan keluarga? Tidak. Mohon dikomen lagi. Hendra Mulyana, betul? Jakarta 24 bulan 7 keempat. Laki-laki. Nama saya Kumada. Orang 25, lihat mata 50. Namanya Islam. Karyawan betul? Ada hubungan keluarga dengan Habib? Jabatan tidak ada. Saya Indonesia. Maaf, tahun 1991 laki-laki. Alamat Tanah Muda, Nomor Sudah, Budi Muhammad Cekaret, burung saya Bapak, betul? Saudara kenal dengan Habib dan Tata Lestari? Tidak ada hubungan keluarga ya. Ibu namanya Bu Herlina ya. Herlina ya, Jakarta. Kelurahan Hutan Panjang Kemayoran, kenal dengan Habib dan Tata Lestari? Nah, tidak. Saya tidak bilang. Kalau di apa tulisnya ya. Saya tidak bilang Jakarta tanggal 7 bulan Desember tahun 97 perempuan ya. Lewat pasal baru dalam karyawan swasta ada hubungan keluarga? Tidak. Kemudian ibu saja. Ini maaf daftarnya ada 7 tapi ini ada 8 ya. Ibu ada nama pemilik KTP-nya paling besar. Jadi ibu ini tidak ada dalam daftar. Ya. Ada identitas baik. Nggak dibawa, oke lah. Tapi mau saya dapat pakai kaki ini. Iya. Baik, namanya siapa ibu? Ibu Aminah binti. Ya. Baru kuat. Alamat gimana? Alamat RT 6 RW 8. Kelurahan Wirga Sambi. Jakarta. Jakarta apa itu? Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Agamanya apa itu, Pak? Namanya Islam. Pekerjaan itu apa? Ada umur keluarga? Ya, baik ya Bu, diserahkan Bapak Mustafa. Ya, betul. Betul ya. Pelatihan ya. Tahun 72 lahirnya. Alamat Geraha Sejahtera 002 Pasar 5 Kota Dulu Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta. Warga negara Indonesia. Bapak kenal dengan Habib dan Kenal di media saja. media saja. Artinya tidak membuat keluarga ya. Sebelum memberikan keterangan, salah satu wajib umumnya pemacara ya harus diubah. Silakan berdiri semuanya. Mohon Baik Bapak dan Ibu semua harus ke depan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi
akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara, apakah saksinya akan dimasukkan di Kami bisa diperiksa Habib Muhsin dulu, terus pihak keluarga, mungkin Pak Nahra bisa keluarga. Jadi yang ada di ruangan ini berapa orang? 7 orang. Nah, maksudnya mau disampaikan. Iya. Yang di ruangan ini siapa ya? Dulu ya, yang ada di persidangan ya. Oleh karena ya saksi yang meninggalkan itu dihadapkan oleh Pak Prabowo, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Habib Muhsin, saya panggil sebagai saksi. Sepengetahuan saksi kaitan dengan perkara Habib Bahar. Saksi mengetahui perkara Habib Bahar? Tahu? Sejauh mana saksi mengetahui? Salah kilometer 50. Masalah kilometer 50. Kilometer 50. Baik. Kaitan dengan berita bohong gitu ya? Ya. Baik. Tentang peristiwa. Saksi sebelumnya pernah menjabat di struktur FPI? Pernah, yang mulia. Saya belum FPI dibubarkan. Saya sebagai Imam FPI DKI Jakarta. Nah, kaitan dengan Imam Syuhada, Ya. saudara saksi punya kedekatan dengan mereka? Kebetulan 6 syuhada ini adalah laskar terbaik yang ada di LPI, dan ini selalu mendampingi dalam setiap berbagai macam kegiatan yang saya lakukan. Jadi selama ini katanya dalam konteks organisasi itu di bawah kelaskaran, di bawah DKI ya? Betul. DKI Jakarta. Betul. Nah, saudara saksi mengetahui tidak peristiwa KM 50 pada saat jenazah dibawa dari rumah sakit sampai kemudian ke Petamburan, sampai kemudian di Petamburan kemudian dimandikan kembali, atau mungkin ada proses yang dijalankan pada saat peristiwa itu, bisa diceritakan? Ya, izin yang mulia. Saya ingin cerita terlebih dahulu karena yang dibunuh dengan cara keji, ya, menyakitkan. Saya ingin cerita terlebih dahulu sebelum kejadian terhadap laskar di kilometer 50. Itu hari Minggu pagi, mulai dari jam 8 pagi, ke-6 laskar ini bersama-sama dengan saya ada di Sentul. Tanggal berapa mau dijelaskan? Itu pas kejadian aja, jadi 1 hari sebelum kejadian, tanggal 6. Jadi hari pagi 6 laskar ini kebetulan duduk mendampingi saya. Pada saat itu saya ngobrol dengan beliau, dan laskar inilah yang memberikan saya kopi. Bahkan waktu makan siang saya pengen makan nasi padang, jadi laskar inilah yang berikan nasi padang. Jadi begitu kedekatan dengan saya luar biasa di hari Minggu itu, mulai pagi sampai siang makan bareng. Lalu sekitar jam 4:30 sore, saya pada saat itu pamitan dengan Habib Rizik. Saya katakan saya ada tugas pengajar dan ada ceramah juga. Laskar ini mengantarkan saya pulang. Saya bilang nggak usah, saya cukup dengan supir saya. Anda kerjakan tugas Anda untuk mengawal daripada Imam Besar Habib Rizik. Setelah itu saya pulang lagi, Imam.
Saya tidak ada isyarat yang menggambarkan akan terjadi sesuatu yang membuat pilu terhadap anak-anak saya. Akhirnya sekitar jam 10 malam saya sudah terlalu capek, saya tidur. Sekitar jam setengah 1, jam 12 lewat, saya ditelepon, dapat SMS. Saya nggak buka WA karena saya sudah lelah tidur. Jam 4 subuh saya bangun, saya lihat sudah banyak panggilan handphone, WA. Terjadilah apa yang terjadi terhadap anak-anak saya. Laskar-laskar saya. Saya dapat berita, ya, 6 orang hilang, belum ketahuan. Apakah hilangnya itu dibunuh, apa diculik, apa nanti akan pulang hidup atau mati, kita nggak tahu. Ya. Singkat cerita, karena saya yang mempunyai tanggung jawab terhadap 6 laskar yang ada di Jakarta ini, karena setiap ada pengawalan untuk imam besar, itu selalu nama-nama itu diberikan kepada saya. Saya harus tahu, saya mau mengawal daripada imam besar ini. Setelah itu saya susul rombongan mobil yang lain ini, termasuk di situ ada Habib Rizik beserta keluarga, di daerah Kerawang di Kampung Artis. Kampung Artis, sesampainya saya di situ, ya, saya melihat yang sudah saya anggap sebagai bukan hanya guru, tapi sudah saya anggap sebagai orang tua saya, Habib Rizik ini. Akhirnya saya masuk, ya, di kamar ngobrol berdua dengan beliau. Beliau bilang apa? Beb, kita minta sama Allah berdoa. Kalau mayatnya ini ketemu saja sudah alhamdulillah. Ini kejadian seperti ini kata Habib Rizik ini yang hidup jarang, pasti mati. Kita minta sama Allah berdoa, mayatnya jasadnya diketemukan, agar kita bisa mengulangi jasad ini kepada keluarga. Nangis, saya nggak kuat. Habib Rizik pun seperti itu, menangis. Seumur hidup saya, puluhan tahun saya mengenal Habib Rizik, tidak pernah meneteskan air mata. Tapi di saat kejadian dengan 16 kali ini beliau meneteskan air mata. Akhirnya kata beliau, ya udah, kalau gitu kita siap-siap pulang ke Petamburan, karena di Petamburan ramai, ya, ingin tahu berita ini. Izin yang mulia, saya duduk di ruang makan gitu di satu tempat di sana. Ya, begitu saya duduk di sana, ada menantu beliau, ada Habib Hanif, begitu juga ada Imam FI Banten Buya Kurtubi. Begitu saya duduk, saya lihat berita di TV One siang hari itu, Pak. Berita. Saya lihat berita itu, ternyata, ya, yang membunuh laskar itu, ya, polisi. Responnya itu, ya, polisi yang menembak daripada 6 laskar ini dengan tuduhan teroris macam-macam, yang semuanya ini menurut saya mustahil. Apalagi difitnah untuk anak-anak saya ini bawa senjata. Saya bersumpah di depan hakim yang mulia, wallahi tallahi billahi, saya tidak akan bisa melihat matahari pagi besok. Di dalam ada RT-FPI, tidak diperbolehkan untuk anggota FPI baik LPI membawa senjata tajam, apalagi senjata api. Begitu saya lihat berita, ada preskon di Polda Metro, bawahnya polisi yang menembak 6 syuhada itu, saya langsung lari. Saya kabarkan, Bapak pengacara dengan Habib Rizik, ini sepertinya bukan jasadnya aja nih, bukan mayatnya aja yang ketemu, tapi pelakunya sepertinya ngaku ini. Saya nggak tahu, karena kepanikan saya. Begitu saya sampaikan, beliau lihat berita. Setelah beliau lihat berita, beliau sujud syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengawal beliau 6 laskar terbaik ini diketemui daripada jasadnya sudah ada. Belum tahu kita ada
ada di rumah sakit mana, kita belum tahu. Tapi ada. Setelah itu izin yang mulia, saya pulanglah. Saya ditugaskan oleh Habib Rizik untuk saya berangkat ke Petamburan untuk menenangi ini yang mulia 6 keluarga daripada syuhada. Saya ditugaskan oleh Habib Rizik menenangkan keluarga yang 6 ini. Akhirnya mungkin keluarga ini nggak akan bisa lupa dengan saya. Begitu saya sampai di Petamburan, di kantor TVRI, ke-6 ini dalam keadaan histeris, nggak sadar diri. Ada yang pingsan berkali-kali, pingsan, sadar, pingsan lagi. Makanya tadi waktu saya ketemu dengan ayah daripada Bapak Lutfi, Bapak dari Gaddafi ini, saya cukup heran. Saya bilang, Pak, saya lihat Bapak nih segar sekarang nih, orang betul. Waktu saya lihat di Petamburan, Bapak sepertinya bukan orang gitu. Kenapa saya katakan begitu? Saya nggak pernah melihat wajah begini, Pak. Linglung, Pak, seperti orang nggak tahu. Akhirnya ini korban, keluarganya saya tenangi. Saya tenangi untuk bisa menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ngotot kepengen jenazahnya itu di mana? Di mana? Akhirnya saya ajaklah ke keluarga ini 6-6-nya ke dalam rumah Habib Rizik. Singkat cerita, untuk menenangi keluarga kita baca Yasin, baca tahlil. Di waktu pembacaan Yasin, baca tahlil, bukan 1-2 orang yang pingsan. Ini menangis semua ini, menangis. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau ini terjadi dengan anak kita. Dan singkat cerita, jenazah itu baru kita terima pada 2 hari setelah itu, kurang lebih di hari Selasa malam sekitar habis Isya jam 8:30. Mungkin sedikit cerita dari saya, prolog seperti itu. Baik, saudara saksi, terima kasih. Selanjutnya setelah di Petamburan, apakah saudara saksi membuka seluruh jenazah yang hadir ke Petamburan setelah dibawa dari rumah sakit? Izin yang mulia, kebetulan yang ditugaskan dari Pusat Front Pembela Islam yang menerima jenazah ini dan yang boleh membuka, melihat seluruh bagian korban itu, yang saya tahu ada 3 orang. Yang pertama ialah Ketua Umum, yaitu Kiai Ahmad Sobri Lubis. Yang kedua Bapak Haji Munarman. Dan yang ketiga saya. Tapi ada lagi 2, saya tidak tahu apa itu dari tim dokter atau apa, saya kurang tahu. Tapi Bapak pengacara itu 1 saya melihat. Dan setiap saya lihat, mohon izin, misalnya ini syuhada jenazah Ahmad Faiz, itu saya panggil keluarganya. Dipanggil, jadi dicocokkan ya? Iya. Diperlihatkan ke keluarga semua. Jadi 1 persatu ini keluarga melihat, kita dampingi. Dibuka ya, dibuka kembali. Kan dari rumah sakit sudah dipeti itu. Betul. Saya menjemput Jali dari rumah sakit. Betul. Kemudian dibawa, dimasukkan peti, kemudian dibawa ke Petamburan. Betul. Nah, makanya setelah di dalam proses perjalanan dari ambulan dari rumah sakit ke Petamburan, itu apakah kemudian jenazah yang sudah dipeti itu dibongkar kembali, dilihat kembali, dimandikan kembali, atau bagaimana? Oh ya, izin yang mulia, karena kita kepengen dan permintaan daripada keluarga untuk jenazah ini dimandikan secara aturan Islam yang sempurna, yang mulia. Akhirnya kesepakatan daripada keluarga, walaupun nih kata rumah sakit Polri itu ke-6 ini sudah dimandiin, tapi waktu kita jujur saja, permintaan keluarga dan kesepakatan semua untuk dimandikan kembali, jadi kita bongkar itu petinya, Pak Iwan. Dibuka ya? Nah, jadi kita buka petinya, semua kita buka, ternyata tidak ada bekas jenazah itu dimandikan sama sekali.
Jadi belum dimandikan. Belum sama sekali dimandikan. Jadi kita satu persatu yang tadi saya katakan, kita mandikan, disaksikan oleh keluarganya semua. Mungkin itu. Baik. Apakah pada saat dimandikan itu diperlihatkan, saudara saksi melihat adakah luka-luka lebam, luka indikasi dugaan penganiayaan, luka-luka hasil tembakan, ya. Bisa dijelaskan? Ada. Kebetulan yang mulia, saya ini karena 6 laskar ini laskar terbaik saya, dan saya juga berkali-kali membuat santunan untuk keluarga. Ini kebetulan satu persatu saya pajang foto daripada 6 syuhada ini di rumah saya pajang. Sampai kapanpun peristiwa ini tidak akan bisa melupakan saya. Jadi izin, ini Pak, foto-fotonya saya siapkan, foto dia saya siapkan, dan ada juga dokumentasi saya ini foto-foto luka-lukanya semua. Jadi sini ada, di mana posisi ditembaknya, kemudian di mana luka ininya, lebamnya di jidat, kemudian yang mengagetkan menurut saya ini yang mulia, Bapak pengacara, ini hampir 6-6-nya ini ada otopsi. Dadanya itu dari atas tuh ke bawah udah robek gitu, dijahit seperti ini. Akhirnya saya tanya dengan keluarga, satu persatu saya tanya, apakah keluarga di rumah sakit Polri mengizinkan untuk tim rumah sakit mengotopsi ini? Ternyata tidak ada satupun dari keluarga yang mengizinkan. Ini dia ada semua teman saya, Pak. Baik, saya tunjukkan foto dari versi kami ya. Oh, itu boleh, Dari versi kami juga. Silakan. Izin yang mulia, bisa. Silakan. Silakan. Diperlihatkan mungkin mulai dari Ahmad Faiz ya. Faiz Ahmad Faiz ya. Untuk berkaitan dengan luka depannya ini. Kalau saksi melihat ini pada saat pembukaan pertama, Betul. Ya, betul. Ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. ada pilih mengupas Ya, ya. Ini karena kapas ini kapas karena ini diangkat kapasnya udah nempel. Kapasnya nih, itu kan kapas tuh. Kayaknya apa? Kapas tuh nempel di itu karena darah itu. Ya, betul. Ya, ada kiri kan? Ya, betul. Ya, betul, betul sekali. Betul sekali. Ya, bisa tembakan kalau tangannya. Ya, betul. Ini saya kan bukan dokter forensik, jadi kalau saya melihat ini seperti disiramnya seperti mata, tapi kelihatannya kulitnya berbuka putih. Nanti belakangnya juga kalau nggak salah. ini paduan Ya, betul. Saya lihat. kayak gosong gitu ya, terbakar. Giginya itu sama kayak gede, kayak ketemu gitu. Ini yang matanya di Ya, betul. Ya, nah, ini alatnya nih, ada juga nih.
Ini ada jahitan nih. Hampir semua saya ada jahitan, tapi nanti keluarganya bisa menjelaskan juga. Ini saya tahu keluarganya putus. Ini di belakang ada luka kulit yang copot kalau nggak salah. Lihat, saya lihat. Ini luka jahitan atau luka? Ini kalau nggak salah tembak, jahitannya di bawah sini, robek. Kayak di belek. Nah, ini yang saya bilang. Ini saya kasihkan ini pangkatnya. Ya, di atas. Ya, ini. Ya, kalau saya bilangnya namanya seorang awam seperti ya kalau nggak di air terusnya, karena enggak ngasap. Ya betul. Ya betul. Ini juga betul. Ya betul. Seperti itu kalau saya bilang ya, seperti ada yang di bilangnya keras, ada sudah kita kan bukan alkoholis, tapi memang apa adanya. Kulitnya. Dia korban yang pada duduk nih. Ini semua keluarga korban. Ya betul. Ya, bukan seperti itu. Pokok semuanya tempat yang kita mah. Tempatnya seperti dari jarak dekat hitam gitu. Nah ini kapas, jadi yang bekas bolong ini, coba mau ditarik sama keluarganya ini kapas nggak bisa keras. Sebenarnya kapas itu dari daun panjang gitu. Nah ini kemaluannya nih. Ini saya lihat. Ya udah. Ya. Ini bengkak maaf nih. Ini giginya bengkak. Udah. Darah sekalipun tapi nggak ada yang mendapat usul sekali. Iya betul. Nggak ada bau sama sekali. Belakangnya nih. Di belakangnya. Tidak seperti di Eropa sama orang. Ya betul. Ini belakangnya nih, kulitnya nih. Allah. Kalau lihat semua ini. Lihat, lihat.
Ini orang belum bisa ditanya. Nah ini kan di kapas ya. Ini waktu dimana kapasnya dibuka. Dan bukan informasi kan ada. Contoh ini yang ada buka kapas. Jangan buka di kaki. Oh ya, lihat betul. Baik, setelah tadi memandikan, terus melihat kondisi jenazah ya, dan membolehkan pihak-pihak keluarga atau ahli warisnya melihat para syuhada. Kemudian apa lanjutannya? Atau apa hanya saksi saja yang melihat atau ada beberapa Enggak. orang? Jadi begini pengacara hakim. Jadi pihak keluarga tetap meminta agar enam itu dibawa pulang dulu ke rumahnya. Karena ada yang punya kakek, punya nenek, punya saudara, sanak famili ya Bu ya. Pada pengen dibawa pulang. Waktu itu setelah dimandikan, kita pengen langsung bawa ke pemakaman. Tapi karena pihak keluarga, enggak, kita minta bawa ke rumah. Biar terakhir jasadnya menginjak rumah kita. Nah jadi yang udah selesai kita mandikan, yaitu dibawa sama keluarga pakai ambulan, dibawa keluarganya di rumahnya melihat, terus dibawa lagi ke Petamburan. Itu. Jadi ada yang kelewat. Apakah pada saat saksi melihat jenazah membuka itu ada berbau atau tidak? Enggak ada sama sekali. Nggak ada bau ya. Enggak ada. Apakah pada saat itu juga dipastikan bahwa para jenazah ini memang sudah diberikan obat atau semacam, atau ada media khusus yang mendokumentasikan foto-foto tadi pada saat itu? Saya nggak tahu ke situ, tapi jenazah itu nggak ada bau sama sekali, nggak ada bau. Waktu dimandikan juga darah segarnya juga keluar, Masih keluar ya? masih keluar darah segar ini, kan udah kurang lebih udah 2 hari. Kalau yang saya tahu, secara ilmu kedokteran kan 8 jam itu darah sudah beku, yang saya tahu. Tapi ini sudah 2 hari kok. Jadi saya nggak tahu. Artinya tidak ada pembusukan ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada pembusukan? Tidak ada sama sekali. Saudara bisa membedakan tidak, saksi bisa membedakan tidak dengan saudara mungkin pernah memandikan atau pernah sebelumnya jenazah yang biasa meninggal normal sama? Oh iya, saya sering ya, bukan sekali 2 kali. Karena profesi saya sebagai ustadz, sebagai guru, apalagi di kampung-kampung, kadang ada orang yang meninggal itu 2 hari baru ketahuan gitu kan. Itu saya lihat beda gitu. Kalau yang udah 2 hari itu sepertinya, mohon maaf ya, agak sedikit ya, mohon maaf lah, nggak diciumnya tuh nggak enak, tahu. Tapi kalau korban ini sepertinya emang bukan ya seger aja, sehat aja. Baik, cukup dan ya. Terima kasih majelis para saksi dan juga yang terhormat serta rekan-rekan sekalian. Saudara saksi, kemudian saya panggil saksi ya. Waktu tadi mengatakan kenal beliau itu para syuhada itu yang jadi korban PM50 dari semenjak mereka masih hidup ya berarti. Betul. Nama-namanya berarti hafal ya, ada Faiz, Hadafi, Lutfil Hakim, Ahmad Sofyan, Reza dan Iti Oklawan ya. Nah, waktu mereka tadi kan sempat ada yang menyuguhkan makanan, kopi gitu ya. Terus beberapa kali bergaul sama mereka. Tadi juga udah disampaikan sama saudara saksi bahwa
FPI Front Bela Islam dulu mengatur di KTA dan aturannya tidak boleh bawa senjata. Pertanyaan saya lebih spesifik. Karena saksi sudah disumpah di sini, bisakah jelaskan waktu berkumpul itu apakah dari mereka itu ada membawa senjata atau omongan gitu, atau bahwa mereka mempertunjukkan senjata tajam atau senjata api gitu yang terlihat sama saudara saksi, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Tidak ada ya? Nggak ada. Bahkan nggak ada tanda-tanda dia itu bawa apa itu nggak ada. Nggak ada ya? Sama sekali. Baik, kemudian ketika jenazah tadi datang, saudara saksi mengatakan langsung ada melihat jenazah itu ya? Betul. Melihat, kemudian ada proses-proses yang menjelaskannya soal muslim dikumpulkan dan dimandikan atau segala macam itu. Nah, itu ketika diperiksa itu ada yang dokumentasikan ya? Melihatnya atau nggak memperhatikan? Saya lihat. Lihat ya, ada yang mendokumentasikan? Ada, saya lihat. Ada ya. Baik, kemudian setelah didokumentasikan juga ada yang memfoto, ada yang memvideo gitu kan. Itu keluarga korban membawa semua ke rumah masing-masing, kemudian kembalikan, ada yang ke Petamburan, Enggak, semuanya langsung ke Petamburan. Begitu. Langsung, jadi habis dibawa jenazah ke rumah masing-masing, habis keluarganya lihat, dibawa ke Petamburan karena kita konvoy. Konvoy, baik. Jadi gini, Dari satu rumah ke rumah. Hah? Dari satu rumah ahli waris ke satu rumah ahli waris. Enggak, bukan begitu. Jadi yang sudah dimandikan misalnya Faiz Ahmad nih, udah dimandikan, udah selesai, dibawa sama keluarganya pulang. Yang lain kan masih dimandiin nih, biar gak buang-buang waktu. Nanti Ahmad Faiz udah datang lagi tuh. Nah yang kedua begitu juga gitu. Baik, kembali ke persidangan ini, saudara saksi. Kan Habib Bahar ini kan dibawa ke persidangan ini karena keterangannya bahwa ada kalimat begini. Jenazah KM yang terbunuh di KM 50 Tol Jakarta Cikampek dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Berdasarkan penglihatan saudara saksi yang melihat sendiri, yang mengalami sendiri, pertanyaan saya, benar nggak ini ngomongin sama Habib Bahar itu? Dibunuh, dibantai, tahu kan dibantai, kemudian disiksa, ya, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Itu bagaimana menurut saksi? Ya, saya saksi yang mulia, hakim sudah disumpah. Jadi kalau bisa saya katakan lebih dari 100%, ya memang kejadiannya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan dalam tuduhan Habib Bahar, dibantai, kemaluannya dibakar, bengkak, kukunya dicopot, itu memang ada semua, foto-fotonya ada. Nanti silakan aja tanya dengan keluarganya, ini lebih jelasnya nggak ada benar. Baik, saudara saksi memperhatikan nggak setelah kejadian itu yang lalu 6 Desember 2020 yang lalu itu, kejadian 7 Desember yang lalu itu ada berita-berita nggak setelah itu? Berita-berita terkait KM 50 ini, terkait kondisi jenazah, baik berita di media mainstream atau media sosial, melihat nggak? Atau mendengar, atau menyimak? Wah, itu udah, bahkan anak-anak kecil, orang kampung juga tahu. Menyimak ya. Iya, Nah, yang ditanyakan sama kami dari tim kuasa hukum, yang disampaikan oleh Habib Bahar tadi, saya ulang lagi, dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemudian dibakar, itu ramai nggak di media? Ramai betul. Jadi bukan lagi berita yang ditutup-tutup di yang mulia, bukan. Orang udah bisa tahu semua. Ramainya itu sejak Habib Bahar ceramah kemarin. Sebelum. Iya. Wah, Habib Bahar masih di penjara kali yang dulu. Masih di penjara yang dulu. Ini udah ramai. Bahkan saya ingin Pak Pengacara, karena saya ini adalah imam FPI, itu kebanyakan saya ditanya dengan kejadian yang ada sesuai berita-berita tersebut. Saya bilang ya memang seperti itu. Kita nggak mau bohong, memang begitu. Apalagi saya melihat sendiri. Berarti boleh nggak saya katakan kalau misalnya memang Habib Bahar dituduh berbohong terkait kondisi itu, maka yang beredar di media, yang beredar di masyarakat juga itu harusnya dipermasalahkan juga ya? Betul lah, wajib. Dari saya cukup, terima kasih majelis. Ada majelis yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saksi
Tadi saksi menyampaikan bahwa saksi ditugaskan untuk menerima para syuhada di Petamburan. Pada saat para syuhada itu tiba, apakah barang-barang yang melekat di tubuh para syuhada juga dikembalikan ke Petamburan yang nanti selanjutnya dikembalikan ke keluarga? Ada tidak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saksi tahu sebelum para syuhada menghilang atau dalam hal ini dibunuh ya, saksi tahu pakaian apa yang dikenakan oleh masing-masing para syuhada? Ya pakaian laskar pengawal. Ya artinya saksi tahu ya. Tahu. Cuman pakaian-pakaian itu akhirnya tidak kembali kan? Tidak ada sama sekali. Sepakat tidak kalau saya bilang ini menurut saya bahwa dengan pakaian itu juga kita tahu peristiwa apa sebetulnya yang terjadi dengan para syuhada. Sepakat ya? Iya betul. Ya, terima kasih majelis yang mulia. Mungkin maaf yang mulia sekali aja. Tadi saya kelupaan. Saudara kan tadi saksi menyampaikan bahwa imam dari DKI tahu juga perkembangan bahwa perkara ini sudah masuk ke Komnas HAM ya? Iya betul. Apa hasil kesimpulan Komnas HAM? Saya masalah Komnas HAM ini tidak mengikuti dengan detail Pak Pengadilan. Cuman yang saya dengar 4 orang itu dinyatakan oleh Komnas HAM memang dibunuh. Ada pelanggaran HAM di situ. Ada pelanggaran HAM berat. Berat di situ. Lebih dari itu karena bukan tugas saya untuk mengikuti. Karena saya tugas hanya untuk menerima mengawal jenazah sampai di makam. Baik, terima kasih. Oke. Ya, baik. Yang mulia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saudara saksi, saya panggil saudara saksi. Ya. Apakah saudara saksi sudah pernah membicarakan hal ini di persidangan lainnya terkait dengan KM 50? Belum pernah. Artinya di persidangan inilah para saksi ini menyampaikan berita yang sesungguhnya terkait dengan KM 50. Ya. Seperti itu ya. Betul. Jadi izin yang mulia. Ya silakan. Saya hati saya terpanggil waktu saya lihat status Pak Ikhwan ini, salah satu pengacara dari Habib Bahar, ada saksi-saksi mengenai kilometer 50. Nah, itu waktu peristiwa persidangan di Jakarta Selatan. Apakah Pak Muksin ini pernah dijadikan saksi? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Makanya saya mau cerita ini. Saya bersyukur dengan Allah. Apakah dimintakan saksi? Tidak sama sekali. Saya ingin bersyukur dengan ingin mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dengan Allah melalui perkara kasus Habib Bahar ini, melalui sekali lagi melalui kasus perkara Habib Bahar ini, saya bersyukur dengan Allah saya dan keluarga korban bisa mengungkapkan di depan hakim yang mulia kejadian yang sebenarnya. Nah jadi ceritanya, saya lihat status Pak Irwan. Kan sidang ini saya selalu ngikutin Pak Hakim yang mulia. Sampai jam 11, jam 12 saya ikutin. Yang langsung, yang tunda. Saya lihat status Pak Irwan mengenai kilometer 50. Saya WA dengan Pak Irwan. Saya WA, Pak, tolong kirim salam dengan Habib Bahar. Kalau bersangkutan dengan kilometer 50 Laskar, itu ada foto saya di situ. Ya, ini saya nih. Jadi kalau bersangkutan dengan Laskar, saya tahu Pak Ikhwan. Salam dengan Habib Bahar. Kalau beliau minta saya jadi saksi, saya siap jadi saksi. Betul Pak Ikhwan ya? Karena saya takut di mata Allah diminta pertanggungjawaban. Nah jadi saya bersyukur ini keluarga korban nanti bisa menyampaikan yang sebenarnya di depan hakim yang mulia. Jadi tidak ada hakim sama sekali diminta di Jakarta Selatan jadi saksi, bahkan kita terkaget-kaget. Pelakunya bisa-bisanya bebas. Bagaimana kalau ini kejadian? Kalau misalnya yang mulia, kejadian dengan anak hakim misalnya yang mulia, kejadian dengan anak-anak kita, bagaimana perasaan? Ini 6 nyawa, 1 nyawa, mohon maaf, Gubernur Jawa Barat, anaknya meninggal, se-Indonesia rame, 1 nyawa. Ini 6 nyawa, nggak ada rame-rame sama sekali. Bagaimana rasa sakitnya Gubernur Jawa Barat yang
ditinggal anaknya sama, nggak ada beda. Anak-anak saya dan orang tua juga sama. Super. Gitu. Oke, terima kasih. Saksi satu lagi, ketika kan mereka 6 pengawal tersebut merupakan orang yang benar-benar dekat dengan saudara saksi. Artinya paham sekali dong. Ambil contoh, saudara Suhada kita Ahmad Faiz itu kondisinya pada saat sampai jam 4:30 itu seperti apa? Bisa nggak saudara saksi menggambarkan? Yang mana yang jenazahnya datang? Enggak, sebelumnya saya ingin tahu kan, saudara saksi ini paham sekali kondisi saksi pada saat sebelum kejadian. Artinya di hari Minggu itu? Ya. Oh iya, kan saya katakan tadi mereka karena saya pimpinan mereka semua, saya juga sama Laskar itu akrab yang mulia. Jadi saya dengan Laskar itu saya sudah akrab. Makanya Laskar itu semua ini. Saya ngobrol biasa, nggak ngobrol aja cerita. Bahkan ada yang menarik izin yang mulia kepada semua yang mendengar sidang ini, itu ke-6 syuhada yang meninggal sudah izin sama orang tuanya untuk mengawal Habib Rizik. Jadi 6-6-nya itu sudah izin. Karena peraturannya kalau ingin nginap ngawal Habib Rizik atau petinggi FPI harus ada izin orang tua. Saya tanya orang tuanya satu persatu, ke-6-6 itu sudah minta izin dengan orang tuanya untuk mengawal Habib Rizik. Bahkan ada yang punya firasat macam-macam minta doa dengan ibunya. Mungkin nanti bisa cerita ibunya sendiri. Satu lagi, apakah selain di meja persidangan sini, saudara saksi sudah menyampaikan hal tersebut di Komisi 3 DPR? Artinya terkait dengan penyiksaan, penganiayaan, dan pembantaian terkait 6 syuhada ini. Kalau saya tidak ikut, tapi keluarga korban ini sudah ada kan? Oh gitu. Sudah diundang, sudah menyampaikan semua. Oke, terima kasih. Satu lagi yang mulia, saksi tadi kan disampaikan bahwa para syuhada ini dikembalikan di dalam peti jenazah, gitu ya. Kemudian pakaiannya pun tidak ada yang dikembalikan. Pada saat itu ada tidak keinginan baik dari saksi maupun dari yang hadir di sana pun dengan orang tuanya untuk menanyakan ini pakaian para syuhada kemana? Ada tidak keinginan untuk mempertanyakan itu? Ya kita keinginan ada, bahkan ada orang tua salah satu yang nanya, cuma kan kita mungkin nggak terlalu fokus di situ karena rasa mana ya? Jadi kita dibilang sedih banget, gembira karena jasadnya ketemu gitu. Jadi dengan keadaan yang begitu bingung kita, jadi nggak kepikiran di situ. Cuman nggak ada yang ditinggal sama sekali nggak ada. Tidak ada yang nempel. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Baik, terima kasih. Paling ada juga kapas yang nempel. Kapas saja yang nempel. Padahal baju itu bisa bercerita sebetulnya. Iya. Ada apa dengan jasad itu? Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, menurut penglihatan berdasarkan penglihatan saudara saksi berkaitan juga dengan pernyataan Habib Bahar, apakah di situ menurut saksi itu ada penyiksaan terhadap 6 korban tersebut? Bukan lagi sekedar penyiksaan, pembantaian, lebih dari binatang. Kalau binatang cuma disembelih begitu ini, ya Allah ya Rabbi. Saya nggak mungkin nanti kalau orang tua saya kasih tunjuk foto satu persatu, saya yakin semuanya nangis. Makanya saya nggak mau kasih tunjuk aja. Apakah juga di situ mengandung unsur kebiadaban? Wah, gimana nggak ada unsur kebiadaban? Orang semuanya dibelek, perutnya luka tembak ada yang 3, ada yang 4, paling dikit 2. Itu di tempat yang mematikan semua ya, paru, ya, di jantung. Rata-rata itu ya. Saya kalau nggak terpaksa sebagai petinggi FPI di DKI, karena ini anak-anak saya
Kalau saya bisa nggak ngeliat, saya nggak mau ngeliat. Tapi karena kewajiban saya. Jadi kalau biadab menurut saudara, jadi benar pernyataan daripada ceramah Habib Bahar. Makanya saya mohon maaf kalau ada yang menentang ceramah Habib Bahar, dibilang itu ceramahnya menyebar apa, suruh ketemu sama saya aja deh. Suruh sumpah berpahala. Jadi jangan mencari kesalahan orang yang itu memang fakta yang ada itu. Betul. Apakah saudara juga mengetahui bahwa membunuh satu orang tanpa dosa itu sama dengan membunuh seluruh manusia? Betul. Jangan lagi membunuh, Pak. Di dalam hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita menyakitkan, membuat perasaan sakit saudara orang Muslim satu saja, itu lebih baik kita menghancurkan Ka'bah daripada kita sakiti perasaan orang mukmin. Apalagi ini membunuh dengan cara kejam, sadis, pedih. Tolong jelaskan, ada satu ayat, man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Iya. Ya, bagaimana itu maksudnya? Ya kalau orang dia membunuh orang ya tanpa dengan sengaja atau bagaimana, ya dia kan dosanya sangat besar. Bukannya sembarangan. Gitu. Jadi perasaan aja dijaga oleh Nabi, apalagi membunuh dengan sengaja. Di satu orang dibunuh tanpa dosa sama dengan membunuh seluruh manusia. Betul. Begitu ya. Betul. Terima kasih yang mulia. Terima kasih atas waktunya Majelis Hakim. Habib Muhsin Al-Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Habib, kesimpulannya yang saya catat tadi ya, antum ini sebagai imam DKI Jakarta. Betul. Imam DKI ini kan imam berarti di atasnya ketua ya. Betul. Di atas ketua. Betul. Terus tadi Anda berkata bahwasanya 6 laskar ini adalah laskar terbaik. Betul. Terbaik, yakni terbaik dari sisi akhlak, betul, adab, betul, ilmu, pengetahuan, tahu bagaimana cara mengawal. Betul. Bahkan ketika mengawal saya dulu 6 laskar itu, setiap ada minuman atau makanan yang dikasih ke saya itu mereka coba dulu. Betul. Mereka coba dulu. Iya, itu protapnya. Iya, protap. Betul, protapnya seperti itu kan. Karena khawatir ada racun atau apa, khawatirnya ada racun atau apa. Betul. Jadi mereka, biar mereka ya udah rela, udah mau mati mau apa. Iya. Begitu kan? Terus ada terbaik di sini begitu. Betul. Betul. Minggu pagi di Sentul setengah 5 sore saudara Habib Muhsin pamitan, antum pamitan, jam 10 malam tidur. Jam 4 subuh mendengar kabar 6 laskar hilang. Iya. Bukan mati, hilang. Enggak ketahuan kemana juntrungannya. Kabar itu dari siapa? Banyak WA yang masuk ke saya. WA, telepon, termasuk terakhir saya tabayun dengan Ustadz Abdul Hakim yang sekarang di Mekah. Saya tanya posisi di mana? Oh, di Kampung Artis. Saya langsung berangkat dengan supir saya dari sini, Haji Syafi'i, untuk ke Habib Rizik Syihab, karena saya merasa bertanggung jawab untuk mendampingi beliau. Berarti taunya hilang kan? Hilang. Taunya hilang. Betul. Tahu nggak mereka itu pisah-pisah mobil atau satu mobil atau bagaimana? Saya nggak tahu. Yang mereka ini kan 6 ini satu mobil aja. Jadi yang satu mobil ini mencari dari rombongan. Bukan, enggak. Yang 6 syuhada ini, apakah mereka berada di satu mobil atau beda-beda mobil? Satu mobil. Satu mobil. Betul. Tahu nggak mobilnya apa? Chevrolet. Mobil? Chevrolet abu-abu. Chevrolet. Baik, terus berarti kan Habibnya nggak tahu ya, ini laskar taunya hilang aja, hilang, nggak tahu hidup, mati, dan hilangnya pun nggak tahu ada di mana. Nggak tahu. Ada berusaha nggak untuk mencari? Ada. Kita berusaha datangi rumah sakit yang ada di sekitar Karawang, kemudian ke Polsek, ke Polres, ada juga yang melihat apa, khususnya di rumah sakit ya, yang saya tahu itu di rumah sakit, itu nggak ada.
Itu usaha untuk mencari. Iya betul. Cari tahu. Bahkan Beb izin yang mulia, ada rekaman, tapi nanti ke depan juga kalau dibutuhkan saya bisa siapkan. Itu ada rekaman waktu salah satu laskar itu yang ditem, yang disiksa di dalam mobil itu ada rekamannya dia kirim ke salah seorang pimpinannya, dia kirim, aduh, itu lihat, itu ada rekamannya suara audio. Itu ada, cuma nanti ke depan kalau dibutuhkan saya bisa cari. Terus tadi setelah itu Anda berjumpa dengan Imam Besar Habib Rizik ya? Betul. Itu masih dalam posisi, masih dalam keadaan Anda nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ini hidup atau mati. Nah, tadi Anda bilang kan di sini, ya ini Anda bilang bahwasanya Imam Besar kita Habib Rizik bilang mayatnya ketemu aja alhamdulillah. Betul. Nah, itu Habib Rizik dalam keadaan nggak tahu juga. Nggak tahu. Kalau beliau tahu pasti kan ngomong, ini mayat ada di sini. Coba arahnya. Iya, tapi Habib Rizik nggak tahu ini 6 laskar ini mati atau sudah mati atau masih hidup, hilang kemana? Nggak tahu. Habib Rizik bilang begini. Tepatnya ngomong dengan saya, dia bilang, Beb, biasanya nih kalau yang begini nih, kejadian begini, itu mayat hilang. Kita berdoa minta sama Allah. Kalau mayatnya jasadnya ketemu aja, alhamdulillah. Artinya Habib Rizik nggak tahu sama sekali. Sama kita nggak tahu. Tuh, tahunya pas press con di TV One itu siang. Ya, jadi tahu bahwasanya 6 laskar ini sudah meninggal ketika press release atau konversi pers dari Polda Metro. Betul. Yang dilakukan oleh Fadil Imran, Dudung dan lain-lain. Iya betul. Dari situ tahu kalau ini sudah meninggal. Nah, saya langsung kasih kabar ke Habib Rizik itu. Beb, itu di Polda ada respon itu yang membunuh laskar yang menembak katanya dari pihak polisi karena ini teroris bawa senjata macam-macam. Langsung di situ Habib Rizik bersyukur dengan Allah, alhamdulillah anak-anak yang mengawal sesuatu ketemu. Saya bisa pulangkan jasadnya kepada keluarga. Nah, berarti sebelumnya tahu nggak kalau hilangnya ini atau andaikan berkeyakinan udah mati maka dibunuh oleh siapa? Kalau hilang dihilangkan oleh siapa? Tahu nggak? Nggak tahu, Habib. Nggak tahu. Maka saya bilang Habib Rizik ini wali Allah. Antum nggak tahu? Nggak tahu. Habib Rizik tahu atau nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga beliau. Nggak tahu. Makanya Artinya beliau itu mengharap sama Allah, mayat ini ketemu aja dalam alhamdulillah. Iya, makanya tadi antum bilang Habib Rizik ini seorang wali Allah yang maksudnya beliau tuh udah tahu gitu bahwasanya resiko paling kecil meninggal udah. Betul. Makanya sehingga timbul kata-kata beliau bilang mayatnya ketemu aja alhamdulillah. Betul. Yakni orang-orang seperti beliau itu kan udah tahu, maksudnya udah tahu. Ya kalau hilang tapi tidak tahu siapa. Pertanyaan saya kan. Betul. Andaikan hilang siapa yang menghilangkan? Andaikan wafat siapa yang membunuh? Betul. Taunya setelah preskon di TV. Nah, makanya dibuktikan dengan Habib Rizik bersyukur tadi. Betul. Setelah melihat bahwasanya ternyata polisi nih yang membunuh. Betul. Gitu. Terus tadi Anda bilang jenazah, Habib bilang ya, antum bilang jenazah susah dikeluarkan. Maksudnya apa? Jadi dari rumah sakit Polri itu kan enggak, prosesnya susah yang mulia. Enggak seperti jenazah yang meninggal biasa, rumah sakit terus sudah meninggal yang mulia. Alat betul, macam-macam sampai dibantu dengan anggota DPR atau MPR itu Pak Fadlizon sama Romo Syafi'i datang ke rumah sakit Polri yang menjadi jaminan minta untuk jasad itu dikeluarkan. Nah, di antaranya ya boleh dikeluarin tapi nggak boleh dibuka. Apa?
boleh dikeluarin. Apanya dikeluarin apa? Jenazah itu boleh dibawa ke rumah masing-masing atau ke petamburan, tapi nggak boleh dibuka petinya. Nggak boleh dibuka petinya. Iya. Itu bahasa keluar dari pihak mana? Itu dari pihak rumah sakit, karena udah dimandiin. Dari pihak rumah sakit. Betul. Ini udah dimandikan. Mayat. Pihak rumah sakit ini kan banyak. Ada polisi, ada juga yang Saya bukan. kurang tahu. Ada juga yang bukan. Karena ada tim, salah satu keluarga juga tahu. Saya nggak di rumah sakit. Bahasa itu keluar. Bahasa itu ada. Tidak. Jenazah bisa dikeluarkan. Betul. Tapi jangan dibuka. Betul. Karena udah dimandikan. Kalau ingin dibuka mukanya saja, karena udah dimandikan. Katanya. Iya katanya. Makanya kita dan pihak keluarga ini nggak mau. Oh nggak bisa, kita mau dibuka, mandiin secara Islam. Nah masa gimana kita? Nah keluarga minta ya kita buka lah. Jadi jenazah boleh dikeluarkan dari rumah sakit Polri. Iya. Dengan syarat jangan dibuka petinya. Petinya Sekalipun mau dibuka wajahnya aja dilihat. Ya. Itu antum dengar langsung. Saya dengar dari salah satu keluarga korban dan pengacara. Oh jadi nggak dengar langsung? Enggak, saya bukan di rumah sakit bagiannya. Saya di Petamburan. Itu antum dengar dari salah satu keluarga korban. Pengacara bisa nggak ada tuh di sini? Semuanya bisa. Ini ada di rumah sakit. Semuanya. Baik. Semuanya bisa. Jadi berarti jenazah boleh dikeluarkan dengan syarat jangan dibuka petinya. Sekalipun mau dibuka, bukanya aja ya. Ya. Itu dari perkataan. Oh silakan. Itu perkataan dari pihak rumah sakit. Ya. Nah terus alot terus jenazah bisa keluar. Jadi dari hari kejadian itu kan saya dini hari ya. Sampai itu kira-kira jam 12:30 itulah. Itu jenazah baru bisa keluar dari rumah sakit Polri hari Selasa malam. Selasa malam Rebo. Kira-kira jam 8 ya. Jam 8 itu juga satu-satu. Pulang sampai gitu. Baik. Terus ketika jenazah sampai di Petamburan, tadi antum bilang antum melihat sendiri. Iya, betul. Satu persatu antum lihat. Semua satu persatu. Izin yang mulia. Jikalau hanya foto saja, mungkin tidak meyakinkan kita semua. Kemarin dari pihak rumah sakit Mabes Polri, ya saksi ahli forensik bawa foto. Dari pihak kami bawa foto. Kalau hanya foto saja itu mungkin tidak meyakinkan. Jadi saya minta izin untuk memutar video, bukan berupa foto. Izinkan saya untuk memutar video, ya 6 laskar, tapi kita pendek-pendek aja, mulai enggak saja, biar lebih meyakinkan. Jadi bukan foto, ini video, meyakinkan semua yang hadir di sini, meyakinkan. Dan apakah benar juga di sini semua keluarga korban dan syuhada ada? Silakan, tapi baik, tolong diputar satu-satu. Pengeras suaranya diputar satu-satu. Tolong dibesarkan. Kasih besar. Zoom. Kasih besar. Ini jenazah atas nama siapa? Jenazah atas nama Faiz. Allah. Tolong rekam itu. Suaranya bisa di suaranya macam-macam. Wildan, mic-nya. Iya. Tutup jalan.
maju deh. Ya, ini baru dibuka. Ya, ini 4 tembakan kalau nggak salah. Nah ini kan Pak, lihat belum nggak ada bekas dimandiin. Kain batik. Enggak, kain batik dari kita ya, dari kita. Karena dari yang mandikan nih, untuk dibuat buka kapalnya itu ambil betul-betul kain batik. Ditambah. Ya, orang yang mandikan Pak. Karena ini buka digantikan dengan yang mandikan itu. Diangkat dari peti. Ya, memandikan diangkat. Apa? Di Petamburan. Nah ini suara. Umar. Berarti ini kalau nggak salah. Ini sudah. Iya. Bukan. Itu tapi yang mata lima. Suara. Darah sekali. Oh iya. Darah. Tuh. Masih keluar darah. Iya. Ini dari peti. Dari peti diangkat. Ada tempat ruangan mandi masing-masing. Iya. Mau potong aja deh. Iya, sedang. Masalah pas potong itu. Iya, iya. Nah, berarti Habib ada ya? Antum ada di video ini? Oh iya. Ada? Ada. Antum, Munarman, sama saya, Pak Sobri Munarman, Lubis. Ahmad Sobri Lubis, sama ada 2 orang juga kerja dari tim dokter forensik. Nah, terus ketika membuka itu, setiap dari keluarga ada juga? Nah, ada. Jadi per jenazah. Iya, misalnya anak KS, ada ayahnya, ibunya atau keluarganya kita kasih lihat. Jadi lukanya itu di mana yang pertama kali melihat itu adalah kita yang ditugaskan dengan keluarga. Baik. Bahkan yang pingsan bukan sedikit, keluarganya nggak kuat ya. Ya Allah. Baik, cukup. Yang mulia mungkin saya ingin mengatakan bahwasanya Habib Muksin 6 ini kan di bawah antum ya. Yani laisa mata syahida mayyita walakin humul hayy fil jannah. Orang yang mati syahid mereka tidaklah mati, tetapi mereka hidup kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yakni dengan wafatnya 6 laskar ini bukanlah suatu kesia-siaan, tetapi itulah tujuan daripada mereka, yakni mencari syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua keluarga diberi ketabahan dulu. Amin. Cukup dari saya. Baik, mau bertanya soal hukumnya? Tidak ya.
saya. Hussein, ya. Saya ikutan. Ini karena saksi ini adalah Imam FPI DKI ya. Ya. Baik. Saksi apakah pada saat pembentukan FPI ikut juga sebagai? Saya tidak ikut karena itu tahun 98 kalau tidak salah saya masih diam aja. Peresmian pendirian FPI. Tapi tentunya saudara sebagai tokoh di FPI ya. Iya. Tahu betul tujuan didirikannya FPI itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, FPI itu kan Pastinya apa tujuannya apa? yang pertama itu kan FPI ialah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya izin yang mulia, di FPI itu ada aturan-aturan tersendiri. Jadi salah orang bilang kalau FPI itu ada tempat diskotik, main surduk, nggak ada begitu. Jadi saya memimpin FPI ini menjadi imam FPI itu pas ada jabatan baru setiap provinsi ada imam. Jadi kedekatan saya dengan Imam Besar Habib Rizik itu dari tahun 99. Karena atas dasar apa? Saya pulang tahun 99 saya ketemu dengan almarhum salah seorang ulama besar di Jakarta, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, Habib Abdul Qadir Al-Hawi. Nah, Habib Abdul Qadir Al-Hawi ini jatuhnya kakek saya dari ibu, masih cucu daripada Habib Muhsin Keramat Jati. Saya datang ke beliau, saya sowan, namanya saya baru pulang belajar, saya minta bimbingan. Akhirnya beliau bilang, ya Muhsin, ente mau lihat orang dia pintar, cerdas, berani, tapi sekarang dia dibenci orang, nanti dia akan dicintai orang. Siapa Miadi? Habib Rizik. Habib Rizik. Akhirnya udah, kebetulan mertua saya masih keluarga dengan Habib Rizik. Jadi saya tinggal di Petamburan di belakang rumah Habib Rizik. Setiap malam Jumat itu Habib Rizik nggak terima undangan Pak, khusus untuk mengajar keluarga. Itu rumahnya bukan masih kecil Pak, gangnya kecil. Itu mohon maaf ya, itu tai kucing mulu tuh pinggirnya tuh. Oke, bentar dulu ya. Ya kita jujur aja. Saya ingin tahu tentang tujuannya saja. Tadi saudara mengatakan bahwa Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tadi saudara mengatakan seperti itu. Apa sih konkretnya amar ma'ruf nahi munkar dengan apa yang dilakukan atau dilakukan oleh FPI itu? Konkretnya kan amar ma'ruf nahi munkar banyak macam ya, untuk pada semua umat atau semua orang di posisinya masing-masing bisa melakukan seperti itu. Hanya mungkin tingkatannya kemarin sudah dibahas, ada tingkatan, ada bisa dengan tangan, ada bisa dengan lisan, ada bisa dengan hati, bahwa itu dianggap selamanya iman. Nah, FPI sendiri sebagai suatu organisasi massa kan, ormas ya, itu kan tentunya ada anggaran pendiriannya, ada pendiriannya, notaris. Betul. Baik. Biasanya di dalam akte pendirian itu disebutkan tentang tujuan, maksud dan tujuan didirikannya suatu organisasi ini. Jadi saudara disampaikan konkretnya apa? Itu tujuan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan FPI itu apa? Ya tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Untuk melakukan satu tindakan yang bertentangan dengan hukum agama dan hukum undang-undang yang ada di negara kita. Nah, oleh karena itu, amar ma'ruf nahi munkar tujuan FPI itu ada prosedur tersendiri yang banyak orang nggak tahu Pak. Jadi orang tahunya FPI itu gerubuk sana, enggak Pak. Jadi kita di FPI mendapat laporan dari masyarakat, banyak dari warga. Nanti warga kita arahkan lapor ke RT, lapor ke RW, lapor ke Polsek, lapor ke Lurah, lapor ke Polres. Kalau tidak ada tindakan, baru warga sama-sama dengan kita itu kita adakan lokasi. Setelah tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum yang punya wewenang. Saya kasih contoh Pak.
Waktu saya jadi imam FPI, kebetulan ada kejadian yang tidak akan bisa dilupakan dengan Kapolda pada saat itu dan Pangdam pada saat itu. Pangdamnya pada saat itu Bapak Agus Sutomo. Kapoldanya pada saat itu Tito Karnavian. Waktu itu ada kejadian di daerah di Jakarta Timur, di Duren Sawit, di Cawang ada juga. Di Duren Sawit itu Pak, ada gereja mau dibakar sama warga. Gereja ini mau dibakar, mau dirubuhin. Ini warga satu kampung udah siap. Besok pagi warga berbondong-bondong, akhirnya saya ditelepon ya dengan Pangdamnya, dengan Kapoldanya untuk tolonglah tahan warga, jangan sampai ngerubuhin begini. Pokoknya kita aparat akan kita tutup di tempat. Akhirnya malam itu juga Bapak yang mulia, saya utus ustadz-ustadz yang ada di FPI, petinggi-petinggi untuk melobi tokoh-tokoh yang ada di sana. Jangan besok jangan ada tindakan kekerasan, jangan ada main bakar, main rubuhin, jangan. Pokok kita jamin besok ada Satpol PP, ada pihak dari kepolisian, dari TNI yang menutup ini. Dan itu berhasil. Dan bukan sekali dua kali itu kita. Mereka mengucapkan terima kasih dengan kita. Itu aja. Ada satu Pak, mohon maaf. Tadi disebutin kejadian di Cawang. Ada bom mobil. Itu di acara saya Pak. Pas kalau tidak salah tanggal 15 April. Jadi saya dapat kado ulang tahun bom mobil. Itu pas acara saya. Jadi Habib Rizik selesai ceramah, lagi doa, ya, itu mobil meledak. Itu di acara saya. Dan itu bukti-buktinya ada, sudah kita serahkan. Semuanya sudah kita serahkan. Jadi mohon maaf kalau yang mengatakan, oh FPI ini mainnya kasar karena ada geruduk, mohon maaf lah. Itu nggak level untuk FPI Pak. Bukan level FPI begitu Pak. Apalagi di zaman kepemimpinan saya perintahkan anak-anak taat aturan hukum yang berlaku di negara kita. Itu Pak. Baik. Tadi sudah mengatakan ya bahwa berbincangnya FPI apabila laporan betul ada sesuatu masalah misalnya yang bersifat langsung ya kemudian dilaporkan tidak ada tindakan dari aparat kepolisian akan dapat tindakan sendiri. Apakah itu sebagai cermin bahwa FPI tidak percaya dengan aparat penegak hukum yang memang dibentuk secara konstitusional di negara kita ini, sehingga harus membentuk penegak hukum tandingan dalam tanda kutip yang semacam FPI ini? Apakah seperti itu? Kita di FPI Pak tidak pernah merasa menjadi tandingan untuk penegak hukum yang ada di negara kita. Dan kita tidak pernah anak-anak kita tuh laskar-laskar kita mengambil kewajiban-kewajiban yang memang tugas dari aparat penegak hukum, khususnya Polri. Tidak. Justru kita membantu Polri Pak. Misalnya di sini ada diskotik yang nakal. Oh bulan puasa kan Perda DKI itu melarang diskotik buka. Ada tempat bandar minuman keras. Itu jadi kita foto tokonya, kita videokan. Oh ini diskotik masih nakal. Dengan bukti-bukti yang ada ini kita lapor ke polisi. Pak, ini Pak, tolong Bapak tindak, merasakan masyarakat. Jadi FPI tidak pernah mengambil hak daripada aparat penegak hukum, nggak ada. Karena kita juga ngapa-ngapain, bukan Pak. Ada anggapan di sebagian masyarakat ya saya sendiri kalau lihat video itu apakah pernah dengar juga pendapat dari sebagian orang gitu bahwa FPI ini adalah suatu organisasi yang seperti itu serem gitu ya, dalam tanda kutip bahkan jadi yang mengarah atau apa ya sifatnya negatif gitu. Sepertinya jauh dari niat dibentuknya FPI ini kalau menurut Saksi sampaikan tadi. Apakah ada upaya dari tokoh FPI untuk meminimalisir atau membuat cara lain sehingga terkesan lama, terkesan memang tidak lagi sebagai masyarakat saya tidak merasa khawatir atau takut dengan mendengar FPI ini
sehingga Begini, tidak dianggap seperti itu gitu. Iya. Tak kenal tak sayang, Pak. Nah. Saya mendengar hakim tuh buat saya deg-degan, Pak. Hakim kasus buat saya deg-degan. Tapi begitu saya duduk di sini, saya lihat Pak Hakim murah senyum, ramah tamah. Jadi rasa takut nggak ada karena saya sudah lihat, sudah dengar. Nah begitu juga dengan efek. Yang mulia, saya tambahkan, saya ini bukan orang FPI. Ketika tanggal 30 bulan 11 2016 saya jatuh cinta dengan FPI. Allah. Semua kasus yang ada di FPI saya turun. Contoh di Klaten, Pak. Itu orang beragama Nasrani yang bantu bela teman-teman. Ini perlu dijelaskan gitu. Saksi keterangan Bapak nggak diambil. Jadi begini, Pak. Bentar, saya tanya dulu. Ya. Saya tadi ada yang penasaran saya. Ya. Ini kan Bapak dari tadi menyebut bahwa OPP yang mengawal kritik ya. Betul. Besar. Itu Laskar. Betul. Laskar. Apa sih kerja Laskar itu? Kenapa disebut Laskar dan mengawal? Begini, Pak. Bapak mengatakan mengawal tanpa senjata. Begini, Pak. Di dalam organisasi FPI itu, Pak, ada bidang-bidangnya. Saya nih cerita FPI versi yang dibubarin ya, Pak ya. Ini FPI versi yang dibubarin. Nah, yang membubarkan FPI itu nanti harus bertanggung jawab di mata Allah di hari kiamat. Semua. Nah, jadi ini saya berbicara versi FPI yang dibubarin. Karena kan saya sudah dibubarin yang saya ini. Nah, jadi apa sih ada Laskar itu? Karena ada bidang-bidangnya, Pak. Ada Badan Anti Teror, ada Laskar itu LPI, Laskar Pembela Islam. Artinya apa Laskar ini? Setiap ada kiai-kiai yang dari FPI khususnya, umumnya kiai-kiai dari manapun, kalau mereka itu ceramah, khususnya di tempat-tempat yang rawan, itu Laskar ini diminta dari pihak kiai itu untuk mengawal. Jadi kita kawal. Kalau begitu, tugas Laskar ini berat. Berhadapannya dengan kekerasan, mungkin fisik. Ya berat. Tapi mengatakan bahwa Laskar ini tidak disenjatai. Bagaimana bisa melawan itu kalau tanpa pakai ilmu saja? Begini, Pak, itu kan Pak. tugasnya berat. Tapi bagi Laskar itu tugasnya nikmat, bukan berat. Betul. Walaupun tidak digaji. Jadi mengawal ulama, mengawal kiai itu nggak berat untuk Laskar. Oh lalu bagaimana? Ada kejadian apa-apa? Kita hanya mensenjatai untuk Laskar-Laskar FPI itu belajar silat aja, Pak. Ilmu silat itu aja. Oke, ini. Lain itu nggak ada. Sering kejadian nonton ya, ada video viral tentang beberapa kejadian FPI. Ya mungkin seperti dulu Aceh menangani peristiwa tsunami, Betul. atau bencana alam masih paling duluan. Betul. Betul. Tapi kadang-kadang kalau terjadi seperti tadi itu, ada diskotik yang nakal, ada rumah makan buka di hari Ramadan, siang hari Ramadan, kemudian kami itu tampil ya. Dan kadang-kadang mereka membawa senjata itu, ada disorot, ya ada bawa parang. Wah. Saya tanya, ini yang kita lihat ya. Ya, betul, Pak, betul. Yang saya klarifikasi, apa ini memang senjata ini disediakan oleh imam? Ini atau mereka inisiatif sendiri bawa dari dapurnya masing-masing? Boro-boro, Pak, mau nyari senjata untuk beli gas saja kita nggak ada yang kasih Laskar. Jadi begini, Pak, mohon maaf. Ini yang diputar di televisi, Pak, khususnya Metro TV, khususnya nih, ya, itu yang diputar kejadian FPI yang dulu-dulu, Pak. Betul. Jadi yang kasusnya udah dihukum, pelakunya udah dihukum, udah masuk penjara, diputar lagi tuh. Biasanya diputar kalau mau masuk Ramadan, Pak. Diputar diulang-ulang. Nah, waktu saya menjadi imam FPI DKI tahun 2014, 2015, itu setiap ada stasiun televisi yang menayangkan kejadian FPI yang mana itu sudah diproses hukum, kita buat surat, akan kita tuntut. Akhirnya mereka nggak ada lagi menayangkan. Nah, jadi di FPI sekali lagi, Pak, kita tidak pernah menggunakan. Satu lagi yang tidak cukup.
Itu tadi kan 6 laskar ini mengawal imam besar ya, Habib gitu ya. Ini kok harus dikawal? Emang beliau ini mau berangkat ke mana sih, untuk urusan apa sehingga harus dikawal? Begini Pak, Caranya apa? ini Sampai ada pihak yang berwajib kemudian melakukan tindakan seperti ini. begini Pak, yang namanya setiap organisasi itu kan ada SOP-nya Pak. Jangan lagi ada berisik Pak. Saya datang ke sini aja Pak, dikawal dengan 5 laskar Pak. Saya datang ke sini dikawal dengan 5 laskar. Katanya laskarnya udah efek juga, udah dibubarkan. Ini kan mantan laskar aja udah dibubarin. Iya, artinya dia setia dengan saya tawarin, saya mau ambil jadi saksi Habib Bahar nih, mau ikut apa enggak? Kalau 2 truk saya datang bawa, datang 2 truk Pak. Cuman orang-orang tertentu saja. Satu lagi mohon dijawab sama Habib ya. Tadi kan 6 laskar ini diyakini bahwa mereka adalah wafat syahid. Ya. Rukun orang wafat syahid yang saya tahu, saya juga muslim walaupun ilmunya jauh. Betul. Itu yang saya dengar mengatakan bahwa orang yang meninggal syahid itu wafat syahid itu tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, langsung dimasukkan saja. Kenapa ini beliau harus dimandikan? Kan kasihan. Syahidnya ada hak dia untuk tidak diapa-apakan. Syahidnya bagaimana? Itu kan ada marotib, ada martabatnya Pak. Syahid yang seperti apa yang nggak dimandikan? Jadi kalau mayat syahid yang nggak dimandikan, ini korban kekerasan. Iya, kekerasan ada tingkatannya. Ini ada marotib, ada tingkatannya. Misalnya Pak, yang mati syahid, dia ini sudah dibunuh, sudah nggak bisa lagi terlihat anggota tubuhnya, hancur apa semua, itu nggak bisa. Kalau ini masih bisa. Jadi ada martabatnya Pak. Jadi bukan semua orang yang mati syahid itu seperti orang perempuan. Saya kasih contoh nih Pak, mati syahid, orang perempuan lagi hamil, dia ngelahirin anaknya, terus meninggal, mati syahid itu ibu, nggak usah dimandiin. Ya kalau itu memang. Nah, makanya saya bilang, katanya penganiayaan, kalau gitu kan biasanya. kan saya bilang sama Bapak, inilah Pak, ini kemuliaan korban, kemuliaan 6 syuhada ini Pak, nggak ada bau Pak. Ini gini Pak, sampai di jenazahnya digotong Pak, di kurung batang, mau dibawa ke kuburan Pak, darah segar itu masih netes. Ya Allah, bukan yang dia pertanyaan. Ya, jadi nggak. Ya. Mau dimandikan kan masih ada haknya untuk tidak harus dimandikan. Ada martabatnya Pak. Katanya itu pakaian orang saya itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ini mohon maaf Pak, yang 6 syuhada ini pakaiannya nggak ada Pak. Bagaimana? Itu darah-darahnya itu kan dia. Iya, artinya yang Bapak bilang ada haknya. Orang mati syahid nggak usah dimandikan. Itu betul, mati syahid yang seperti apa Pak? Kita nggak boleh juga memaksakan, kan ada marotibnya, ada martabat-martabatnya. Betul. Ya. Saya izin yang mulia membacakan hadis Nabi Muhammad SAW dengan syuhada ini. Pak Hussein ini Habib juga rumah. Iya Pak. Habib ya. Iya betul. Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bisyahid indallah sittun hisab." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk orang yang mati syahid ada 6 golongan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awal duf'atin. Allah ampuni dia pertama kali nyawanya dikeluarkan dari tubuhnya, itu Allah ampuni semua. Yang kedua, ya, dan Allah sudah tempatkan bagi orang yang mati syahid tempatnya di surga. Kemudian yang ketiga, ya, wa yujazi an adzabil qabr. Allah bebaskan orang yang mati syahid daripada siksa kubur. Dan yang keempat, Allah hilangkan rasa takut orang yang mati syahid di lubang kubur itu. Karena mohon maaf Pak,
Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ditanya berbagai macam pertanyaan, dijawab dengan lantang. Tapi begitu ditanya urusan kuburan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq terdiam, meneteskan air mata. Ditanya oleh sahabat, wahai Abu Bakar, semua pertanyaan bisa kamu jawab dengan lantang, tapi kenapa ini kamu nggak jawab? Pertanyaannya apa, Pak? Apa yang kamu alami kalau kamu dimasukkan ke lubang kubur? Pertanyaan yang dijawab langsung, kalau saya dibangkit di padang mahsyar, saya nggak sendiri, saya jawab. Saya mati mengalami kematian, saya nggak sendiri, saya jawab. Tapi giliran di lubang kubur, kenapa saya menangis? Karena saya tahu diri saya sendiri. Makanya untuk yang mati syahid yang keempat, dihilangkan rasa takut. Kemudian yang kelima, Pak, ya, yang kelima bagian mati syahid itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanda kemuliaan. Di kepalanya itu diberikan tanda kemuliaan. Waktu dibangkit di padang mahsyar, itu orang yang mati syahid ada tajul wada, ada tanda itu di kepalanya, macam kayak kopiah gitu, khusus untuk orang yang mati syahid. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ya, Allah berikan kepada pemuda-pemuda syahid ini istri-istri, ya, daripada hurul ain, penghuni daripada penghuni surga, tidak dari surga. Mungkin ini saya sampaikan secara khusus kepada keluarga korban. Saya mohon maaf menjadi saksi semua masyarakat, khususnya hakim. 6 keluarga korban sudah, saya minta maaf kalau saya ada kelalaian untuk menjaga daripada keluarga ibu semua, apa semua saya minta maaf. Karena semua ini adalah di luar dugaan saya. Tapi yakinlah semua akan ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habib, saya ingin tanya, ini serius ya, yang saya tanyakan ini serius, bukan main-main. Jadi pertanyaan mengenai tadi tentang hak orang yang mati syahid. Yang nomor 6, saya ingin melawan hadis ya. Tapi ini jadi pertanyaan supaya orang-orang yang tidak suka bisa masuk. Tadi bahwa orang yang mati syahid itu akan disediakan wanita-wanita di surga. Nah ini saya khawatir bahwa yang mati syahid itu seorang suami yang ada punya istri. Istri itu biasanya bercita-cita nanti di surga ketemu lagi dengan suaminya. Nah, kalau kemudian di surga itu sudah disediakan istri banyak, kok kamu tidurkan kita itu buat istrinya? Kalau saya jawab di sini, Pak, akhirnya kita jadi ngaji tafsir sama hadis nih. Saya hanya bahas ayat Al-Quran begini, Pak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa abihi wa ummihi. Kata Allah, nanti itu di hari kiamat orang satu sama lain nggak kenal. Nggak kenal, Pak. Suami lah nggak kenal istri, anak begitu. Artinya apa, Pak? Ini bicara bidadari itu adalah hak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lebih jauhnya, Habib Bahar kan masih sering ketemu Bapak bisa tanya Habib Bahar masalah bidadari. Saya paham. Enggak, izin yang mulia. Izin, mohon maaf yang mulia. Saya paham pertanyaan dari yang mulia. Jawabannya satu yang mulia. Di sorga tidak ada suatu perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan. Sedangkan cemburu itu memutuskan kenikmatan. Jadi di sorga tidak ada rasa cemburu. Mau istri 4, 9, 1000 tidak ada rasa cemburu yang mulia. Sebab cemburu bisa memutus kenikmatan. Itu jawabannya. Dari pertanyaan yang mulia. Enggak, di sorga itu tidak ada yang. Jadi di sorga itu ya, tidak ada hal-hal yang bisa memutuskan kenikmatan seperti kencing, meludah. Nah, cemburu kan memutuskan kenikmatan. Nah, jadi di sorga itu mau istri saya 4 kan mulia. Saya jujur, istri saya 4, anak saya 10. Tapi insya Allah, wallah masuk surga atau enggak saya nggak tahu kan. Jadi tidak ada rasa cemburu. Banyak yang ibu nanya ke saya begitu, Beb, suami saya beristri 2, beristri 3. Terus gimana nanti kita kalau andaikan masuk surga ketemu bareng-bareng? Saya bilang, Bu, di surga itu tidak ada rasa cemburu. Kenapa? Karena cemburu memutuskan kenikmatan. Sedangkan di surga tidak ada perkara-perkara yang bisa memutuskan kenikmatan. Jadi tidak ada rasa cemburu. Dan tujuan orang mati syahid itu bukan hanya bidadari saja, tapi bukan hanya orang cowok yang merasa bahagia dan nikmat kalau dicemburu istri. Bagaimana tidak? Kalau dicemburu istri,
Jadi jawabannya tidak ada rasa cemburu di surga. Paham dong sih? Allah itu kan melakukan upaya kita, itu adalah kuasa kita. Cuma kita bisa paham menilai diri Tuhan Allah hanya beribadah. Kita ini manusia apalah artinya? Saya tidak ada pertanyaan lagi. Yang mulia izin sedikit ya mulia sedikit. Beb, antum kan FPI Beb. Saya mau tanya Beb, waktu tsunami Aceh itu berapa ribu atau berapa ratus atau berapa puluh laskar FPI yang berangkat ke Aceh, yang dimana di sana mereka selama berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun untuk mengangkut jenazah mayat korban Aceh. Ada berapa? Yang saya tahu tuh bukannya ratusan, bahkan ribuan. Bahkan FPI itu mendapat penghargaan dari pemerintah itu zaman SBY, pengangkat jenazah terbanyak. Takbir! Cukup. Dari Polri dan TNI terbanyak. Baik. Ketika laskar FPI datang ke tempat-tempat bencana seperti itu, bawa golok atau bawa sembako, Beb? Saya Pak, ini pengalaman saya Pak. Jujur Pak ya, saya ini jadi petinggi FPI Pak. Enggak, Beb, enggak pernah dijawab aja dulu. Ini sembako nggak ada senjata Pak. Paling kalau di bencana dibawa pacul gitu. Marang. Terus di Lombok, laskar FPI datang nggak waktu gempa Lombok? Datang ya. Jogja, yang Merapi, gempa Palu, di Padang, terakhir Semeru kemarin. Berarti laskar Front Pembela Islam itu bukan hanya mengawal saja kan? Betul. Tetapi di mana setiap ada musibah, setiap ada bencana yang dialami, tanpa memandang entah itu wilayah Muslim, wilayah yang bukan Muslim, apapun sukunya, bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, FPI selalu ada. Bahkan ada pengakuan dari orang Chinese ketika itu yang beragama Buddha, ketika tidak ada dari Polri atau TNI yang bisa menolong dia ketika banjir di Jakarta, FPI yang menolong dia. Betul. Betul itu? Betul. Betul itu? Betul. Bawa golok atau bawa sembako, Beb? Bawa sembako. Ada BP yang di Palu, Beb? Enggak. Tuh, bentar. Terus saya tanya lagi. Iya. Masalah tadi ketika hakim bertanya tentang yakni framing daripada televisi ya. Iya. Televisi. Kemarin saya baru dengar ada namanya FPI Reborn. FPI Reborn. FPI Gadungan. Hah? FPI Gadungan. Itu FPI bener apa FPI palsu, Beb? FPI Gadungan palsu. Berarti banyak juga ya yang ngaku-ngaku FPI ini banyak juga, Bang? Banyak, bukan sedikit. Oh, banyak. Bukan sedikit. Dan bisa jadi yang masuk di media ini yang ngaku FPI. Oh, bisa jadi. Bisa jadi, baik. Contohnya ya kayak FPI Reborn itu kan, masuk di televisi, terus akan-akan FPI ini mencapreskan Anies. Iya. Padahal FPI tidak ada menginikan presiden manapun kan. Contoh, nah sekarang satu, tidak bisa dinafikan, ya, tidak bisa dinafikan bahwasanya Anies jadi gubernur itu berkat salah satu perjuangan FPI, tidak bisa dinafikan. Tapi ada tapinya. Apakah terus ketika Anies berbuat salah FPI tidak tegur? Kita seringkali negur. Satu contoh, ketika itu di Formula E ada sponsor bir. Betul. Anies ditegur keras tidak oleh Habib Rizik? Betul. Ditegur keras oleh ditegur keras tidak oleh FPI? Betul. Ditegur nggak si Anies? Betul. Cukup. Terus yang terakhir, ada gereja di Tangerang. Ini gereja nggak kebangun-bangun. Ini gereja nggak bisa dibangun-bangun. Betul. Akhirnya saudara kita yang di penjara sekarang yaitu Munarman, beliau turut andil dan turut berjasa dalam pembangunan gereja tersebut. Pertanyaan saya, Munarman FPI apa bukan? FPI. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih. Jadi nggak bawa golok, bebek bawa pacul. Gimana keterangannya? Benar? Benar nggak keterangannya? Keberatan, saudara? Tidak keberatan ya? Tidak. Baik, ini mau kembali lagi ke Jakarta kan? Iya. Ya, semoga dalam keadaan selamat. Lalu ya? Saya izin salaman boleh dengan hakim, dengan jaksa, pengacara boleh? Boleh, silakan ya. Dan ini kebetulan juga Pak Buang. Ya, tadi. Jadi bersama dengan penutupan ini ya, kita support juga ya. Saya izin juga. Bisa
Silakan. Salam. Angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah persidangan jilid 19 part 1 sudah beres. Nanti kita lanjut lagi persidangan HBS, lanjutan HBS jilid 19 part 2 yang insya Allah akan dilaksanakan atau digelar pada Isya sekitar jam 7 atau jam 8. Nah, karena itu jangan lupa dari sekarang sholat berjamaah, mendoakan, baca hijab nasri, baca hijab, segala lupa baca doa, teruskan untuk kemenangan Abuya HBS dan kuota harus aman gitu. Jadi biar bisa stay, jangan nonton terus-terusan ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir wala takib, sir wala takib. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Sir senyum. 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 Senyum.